kita yakin ya semua doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak ada doa yang nggak dikabul ya, semua doa dikabul. Jadi Pak Nas, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Aduh, hati-hati tuh ngomong begitu, hati-hati ya ngomong seperti itu ya. Kok doa saya nggak dikabulkan? Nggak ada doa yang nggak dikabul ya. Hati-hati ketika kita bicara kok doa saya nggak dikabul, dikabulkan. Nah, Allah mengabulkan dalam 4 bentuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan kepada kita semua. Saling doa, mendoakan ya. Dan doa ini adalah senjatanya kaum beriman ya. Dan kita yakin ya semua doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak ada doa yang nggak dikabul ya, semua doa dikabul. Jadi doa itu sendiri sudah menjadi bagian dari amal soleh ya, bagian dari amal soleh kita kepada Allah. Makanya dan Allah senang kok diminta itu, Allah senang. Beda kayak saya gitu ya. Kalau Anda minta sekali mungkin saya kasih, 2 kali mungkin saya kasih, 3 kali udah mulai aduh kok minta terus sih gitu ya. Yang keempat mulai saya ceramahin, yang kelima gitu ya mulai saya cemberutin gitu ya. Yang keenam nah mulai mungkin saya cuekin, yang ketujuh mungkin saya marahi. Jadi kalau kita minta sama manusia itu ya begitu. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malah senang ya. Minta sekali Allah senang, minta 2 kali makin senang, minta 3 kali wah Allah senang ya. Wah ini hambaku perlu nih sama aku gitu kan ya. Pak Nas, kenapa doa saya nggak dikabulkan? Aduh, hati-hati tuh ngomong begitu, hati-hati ya ngomong seperti itu ya. Kok doa saya nggak dikabulkan? Nggak ada doa yang nggak dikabul ya. Hati-hati ketika kita bicara kok doa saya nggak dikabul, dikabulkan. Nah, Allah mengabulkan dalam 4 bentuk ya. 1, dikabulkan sesuai permintaannya. Mintanya A, dikasihnya A gitu ya. Itu bentuk yang pertama gitu ya. Mintanya A, dikasihnya A. Kemudian yang kedua ya, diganti. Jadi mintanya A, dikasihnya B sama Allah ya. Dan Allah paling tahu kita mintanya motor, dikasihnya sepeda ya. Kita mintanya mobil, dikasihnya motor. Karena Allah paling tahu. Mungkin karena kita nggak sanggup beli bensinnya, bayar pajaknya gitu. Jadi mintanya B, mintanya A, dikasihnya B, diganti sama Allah. Kemudian yang ketiga, ditunda. Jadi dikabulkan sesuai ya. Jadi rumusnya itu sesuai, diganti, ditunda ya. Sesuai, diganti, ditunda. Ditunda itu ya mungkin karena belum siap, belum sanggup. Minta Alphard ya Allah, aku minta Alphard ya Allah, minta Alphard ya Allah, minta Alphard. Kenapa engkau enggak kabulkan ya Allah gitu ya. Bukannya Allah nggak kabulkan, ditunda dulu, belum siap ente ya. Parkirnya aja belum ada gitu kan, rumah masih di gang gitu kan, yang cuma muat 1 mobil gitu. Jadi Allah tunda gitu, Allah tunda. Bukannya Allah nggak mau ngasih, dikasih. Jadi tugas kita minta dan Allah senang. Makanya ilmu law of projection itu adalah ilmu meminta ya, ilmu meminta dengan husnuzon, meminta dengan husnuzon kepada Allah, meminta dengan positive thinking kepada Allah bahwa Allah pasti kabulkan. Dan yang keempat sudah ya. Jadi yang pertama sesuai, diganti, ditunda, sudah sebenarnya udah dikabulin gitu. Jadi kita ya baru ngangkat tangan begini, Allah udah kabulin ya, Allah udah kabulkan. Cuma kita yang nggak sadar, kita nggak tahu gitu, kita nggak ngeh. Nah, yang nggak ngehnya ini yang sering terjadi. Sebenarnya udah dikabulin, cuma pas kita ngomong kenapa nggak kau kabulkan ya Allah, aduh hati-hati tuh. Padahal udah, kitanya aja yang nggak sadar gitu ya.
seperti sekarang kita nggak sadar gitu kan. Mungkin kalau nggak saya kasih tahu, Bapak Ibu nggak tahu kalau di sini ada bunga, ya. Ya. Mungkin kalau saya nggak kasih tahu, di sini ada bunga di sini nih gitu. Ini jam nih gitu, ini jam nih gitu. Kalau saya nggak kasih tahu, nggak tahu gitu. Tapi kan ada di situ, sudah ada bunganya, sudah ada jamnya, sudah ada gitu. Jadi kitanya yang tertutup tabir gitu, tertutup tabir, ya, tabir manusiawi gitu ya, manusia. Kita punya tabir yang membuat kita akhirnya tidak bisa melihat bahwa Allah sudah mengabulkan. Contoh misalnya nih ya, nih LOP 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa sih? 6 miliar ya. Sekarang ini kan harga 1 dinar sekarang 6 juta gitu. 6 juta. Berarti 1000 dinar berarti 6 miliar. Udah dikabulin belum nih? Udah ini. Ya, udah dikabulkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang, ya, coba 6 miliar menghirup udara gitu gratis. Berapa miliar itu? Ya, gratisnya ya udara. Terus kemudian jantung yang terus berdegup, darah yang terus mengalir, kesehatan badan kita gitu kan, nggak perlu bayar ke RS gitu ya. Kemudian mata kita yang berkedip dengan sangat cepat gitu ya, kecepatannya melebihi semua komputer tercanggih di dunia gitu kan. Jadi cek gitu kan ya. Ini Masya Allah udah dikabulkan sama Allah. Mulut kita, gigi kita gitu kan, lidah kita yang luar biasa. Kalau mau bayar lidah mahal banget ya kalau kita mau beli. Jadi sebenarnya udah dikabulkan. Nah, keyakinan kita tentang 4 bentuk doa ini akan membuat kita jadi optimis gitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mau sehat. Udah. Tapi kannya itu tuh yang membatasi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tuh kayak gini nih, bismillah aku berpenghasilan 100 juta per bulan dari berbagai sumber, mudah masuk rekening aku. Nah yang kayak gini-gini, berpenghasilan 100 juta. Coba lihat, 4 bentuk nih. 1, sesuai, nanti Allah kasih tuh sesuai dengan 100 jutanya. Ya, yang kedua, diganti, mungkin 100 jutanya dalam bentuk yang lain, ya kan? 100 juta per bulan dalam bentuk yang berbeda. Ditunda, mungkin gitu kan, belum saatnya, saat ini yang 100 juta nih gitu kan, ada waktunya. Atau yang mungkin yang keempat nih, mungkin sudah gitu, cuma kita yang nggak sadar. Coba itu, oh ya 100 juta sebulan, iya juga ya 100 juta sebulan. Seandainya gitu ya, kita harus mengobati jantung kita 100 juta per bulan, berarti udah dikasih sama Allah gitu ya. Nah kalau udah kayak gini ya, apa betul Pak Nas kita doa yang dikabulkan di saat kita nggak ingat dengan doa kita? Enggak juga, semua doa. Masa yang dikabulkan yang kita nggak ingat doang sama doa kita gitu? Ya mungkin ini ilmu ikhlas kali ya gitu ya, yang ngajarin ini. Udah ilmu ikhlas aja gitu, minta doa kepada Allah. Terus kemudian tiba-tiba yang dikabulkan yang udah kita nggak ingat gitu ya. Ya nggak juga sih, semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang kita ingat maupun yang kita nggak ingat, baik yang kita tahu maupun kita nggak tahu gitu, ya kan? Diasah lagi, tapi nggak datang nih hewan korbannya nih gitu kan, diasah melulu gitu, diasah melulu. Yang kerjaannya kita cuma ngasah gitu, tahu-tahu datang hewan kurban, gitu. Tapi kalau kita nggak siap nih, tahu-tahu datang hewan kurban, pas kita mau potong kagak bisa. Gitu, mana pisau, keburu lewat tuh hewan kurban. Nah maka tugas kita sekarang ini adalah mengasah. Tugasnya orang magnet rezeki adalah mengasah doanya, diasah doanya gitu ya, terus gitu ya, minta sama Allah gitu, yakin minta. Terus kemudian tiba-tiba nih, kok enak banget itu nasi goreng ya, wah itu cuma ting gitu kan. Enak banget nasi goreng karena udah sangat tajamnya ini ya, doanya gitu, LOP-nya. Tiba-tiba ada orang yang datengin, mau nasi goreng nggak? Ih kebetulan gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu ya, kita asah gitu, LOP kita asah, doa kita ya. Nah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.